Kan masih ingat doa di Quran surah 25 ya, ayat 74 itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah anugerahkan kepada kami calon-calon pasangan kami, calon istri, calon suami, kan? Kemudian keturunan kepada kami yang dia menjadi pemimpin di masa depan dalam bidangnya masing-masing, pemimpin keagamaan, pemimpin dalam kehidupan dunianya dengan cara-cara yang baik. Jadi banyak ayat di Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kita untuk memohon kepada Allah dalam kehidupan rumah tangga, terpenuhinya fitrah kehidupan rumah tangga itu lewat keturunan. Kenapa? Ya, question mark-nya itu atau the big question itu, kenapa kita ayat itu mesti muncul? Ya, pertama dalam konsepsi spiritual kita sepakati bahwa kehidupan kita itu kan nggak berhenti di dunia. Ya kan? Meninggal, berpindah alam, pindah dimensi, alam kubur, kemudian ke akhirat. Itu kita yakini kan sebagai muslim ya. Al-Baqarah ayat 4, wabil akhiratihum yuqinun. Dan dalam kehidupan akhirat kita yakin. Berarti ada kehidupan setelah kita wafat meninggalkan dunia ini. Baik. Setiap orang yang berpindah itu menuntut dia memiliki bekal. Mas Klik dari sini mau tugas kerja ke Malaysia, butuh bekal nggak? Ya jangankan ke Malaysia, dari sini Bekasi ke Cilacap aja butuh bekal. Kan? Dari Bekasi mau ke Sumatera butuh bekal. Sekarang masa sih mau pindah ke alam kubur nggak bawa bekal? Mau pindah ke akhirat nggak bawa bekal? Kan? Nah sekarang yakin nggak setiap orang bekalnya cukup? Belum tentu kan? Betul. Nah, kan? Sekarang kita di dunia berharap pada teman, pada kerabat, pada tetangga, pada orang tua dan sebagainya. Pun demikian ketika kita akan pergi jauh menuju perjalanan yang lebih jauh ke akhirat nanti, butuh kita support. Dan support terbaik itu diantaranya dari keluarga kita. Ya kan? Dari keluarga. Karena itulah ada ayat-ayat Quran yang memberikan gambaran bahwa anak-anak keturunan itu bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Dengan amal soleh mereka, dengan doa-doa mereka, dengan kebaikan yang telah mereka tenun. Misalnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24, ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, ada anak-anak soleh, anak baik yang masuk surga bisa menggandeng bapak ibunya. Ya, kemudian kerabatnya, itu kan? Kemudian juga bahkan keturunan-keturunan yang lain. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan para ayah ibu yang beriman diikuti anak cucunya, keturunannya semua beriman beramal soleh, kami kumpulkan di surga saling menyatukan. Masih ingat di hadis Nabi yang hadis Muslim? Ini kan viral hadisnya. Di Kitabul Wasiyah malah pesan kuat yang sangat penting disampaikan. Namanya Kitabul Wasiyah. Kitab pembahasan tentang pesan penting yang harus disampaikan. Ya, mimma yalhiqul insan minas thawab ba'da wafati. Apa yang akan diteruskan, diperoleh oleh manusia ketika wafat dari pahala. Jadi dia walaupun wafat pahalanya tetap mengalir gitu. Ya, nomor hadis 1631 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ini sangat populer hadisnya. Idza matal insanu inqata'a sa'iru amali illa min thalathah. Ketika seorang manusia meninggal, terputus semua amalnya yang melahirkan pahala kecuali 3. Ya, sedekah jariyah, ya, kebaikan yang mengalir terus pahalanya. Seperti kita nyumbang untuk renovasi masjid, karpet masjid, mushaf, kan? Ketika dipakai pahala mengalir, kita meninggal mushaf masih ada, gitu kan? Nah, kemudian apalagi waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dia. Jadi dalam tinjauan spiritual, keturunan yang soleh itu aktifat terbesar untuk orang tua. Investasi dahsyat itu. Jadi doa anak itu ke orang tua luar biasa. Saat orang tua masih hidup juga memberikan ketenangan. Saat sudah wafat pun memberikan aliran pahala. Ke alam kubur memberikan cahaya.